Nama saya Irina. Saya bekerja sebagai tenaga medis di RSUD Indramayu dan sudah genap sebulan ini saya menjalani jadwal shift malam. Awalnya berat, bukan karena pekerjaannya. Saya sudah terbiasa dengan tekanan di rumah sakit. Yang berat adalah ritmenya. Berangkat dari rumah sekitar jam 4 sore, sampai rumah tengah malam. Tidur dini hari, bangun siang, tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Rumah kami ada di Jatibarang, jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari Indramayu, melewati jalan provinsi yang cukup sepi kalau sudah lewat jam 11 malam. Waktu pertama dapat jadwal malam, saya sempat usul ke Nanto untuk ngekos saja di dekat rumah sakit, biar tidak perlu pulang pergi jauh. Nanto langsung geleng kepala. Ngekos buat apa? Buang-buang uang. Biar Mas yang jemput tiap malam, tidak apa-apa. Saya sempat protes, kasihan juga, dia kerja siang, masa harus jemput tengah malam. Tapi Nanto orangnya susah dibantah, kalau sudah bilang tidak apa-apa, akhirnya saya nurut. Dan memang, sejak hari pertama shift malam, Nanto tidak pernah absen menjemput, tidak pernah telat lebih dari 10 menit, selalu sudah nongkrong di parkiran sebelum saya keluar dari pintu rumah sakit. Kadang saya yang masih ganti baju, dia sudah kirim pesan, Mas sudah di depan ya. Orangnya memang begitu, tidak banyak bicara tapi tidak pernah ingkar. Malam itu saya selesai shift seperti biasa. Serah terima dengan perawat jaga berikutnya berjalan lancar. Tidak ada pasien kritis yang butuh penanganan mendadak. Saya ganti baju, ambil tas dan keluar menuju parkiran. Jam di HP saya menunjukkan pukul 23.05. Saya duduk di kursi yang ada di dekat pintu keluar area parkiran. Tempat yang sama seperti biasanya saya tunggu. Dari sini saya bisa langsung lihat kalau Nanto sudah masuk ke area rumah sakit. 5 menit berlalu belum ada. Saya tidak langsung khawatir, mungkin macet, mungkin ada lampu merah panjang, mungkin jalanan ramai karena ada truk yang mogok. Hal-hal kecil seperti itu kadang terjadi. 10 menit masih belum ada. Saya mulai perhatikan sekeliling, parkiran sudah hampir kosong. Beberapa motor milik petugas jaga masih terparkir rapi di pojok kiri. Lampu tiang di area parkiran menyala, tapi cahayanya tidak terlalu terang. Di sebelah kanan saya sekitar 20 meter, ada pintu yang selalu tertutup rapat, pintu kamar mayat. Saya sudah sering duduk di sini, jadi sudah tidak terlalu dipikirkan. Tapi malam itu entah kenapa saya lebih sadar dari biasanya soal pintu itu. Saya alihkan pandangan ke jalan masuk rumah sakit. Jam sudah menunjukkan 23.20, Nanto belum muncul. Ini tidak biasa. Saya coba tenang, duduk lebih nyaman di kursi, taruh tas di pangkuan, buka HP. Saya scroll beranda sebentar, baca beberapa artikel, tapi mata saya tetap sesekali menoleh ke arah pintu masuk parkiran. Tidak ada motor yang masuk. Petugas keamanan yang tadi masih mondar-mandir di dekat pintu utama rumah sakit sudah tidak kelihatan. Mungkin masuk ke pos jaga. Parkiran sekarang benar-benar sepi. Hanya saya, beberapa motor yang terparkir rapi di sudut, dan suara jangkrik dari arah taman kecil di sisi kanan gedung. Saya lirik pintu kamar mayat di sebelah kanan saya tertutup rapat seperti biasanya. Saya alihkan pandangan. Jam 23.40, sudah hampir 40 menit saya duduk di sini. Saya putuskan untuk telepon. Nada sambung berbunyi 2 kali lalu tersambung. Halo Pak, Mas, udah sampai mana? Dari tadi nih. Aduh maaf, tadi ban belakang pecah di tengah jalan, terpaksa dorong motor ke bengkel dulu. Nunggu ditambal agak lama, ini udah jalan lagi, setengah jam lagi sampai paling. Udah di luar. Udah dari tadi, sendirian di parkiran. Udah sampai Jatisawit ini, sebentar lagi. Iya cepetan. Saya tutup telepon. Saya diam sebentar mencerna penjelasannya. Ban pecah, masuk akal memang. Tapi tetap saja ada yang mengganjal. Biasanya Nanto sudah sampai paling lambat jam 22.30. Ini sudah hampir tengah malam, hampir 1,5 jam lebih lama dari biasanya. Ban pecah dan tambal ban saja sampai selama itu. Pikiran saya mulai jalan sendiri. Jangan-jangan bukan ban pecah, jangan-jangan dia mampir kemana dulu, terus pakai alasan itu supaya aku tidak marah. Tapi saya tepis pikiran itu. Nanto bukan tipe orang seperti itu. Selama hampir 4 tahun menikah, dia tidak pernah berbohong soal hal-hal kecil. Kalau dia bilang ban pecah, ya memang ban pecah. Saya taruh HP di samping dan sandari punggung ke dinding. Parkiran masih sepi. Sesekali terdengar suara langkah dari dalam koridor rumah sakit, tapi tidak ada yang keluar. Angin malam bertiup pelan,
cukup untuk membuat saya menarik lengan jaket lebih rapat ke tubuh. Saya buka HP lagi, kali ini buka aplikasi chat. Saya scroll percakapan lama dengan Nanto suamiku, foto-foto kami waktu liburan tahun lalu, post note receh yang dia kirim waktu saya lagi sibuk rapat, stiker-stiker konyol yang selalu dia pakai kalau tidak tahu mau bahas apa. Saya senyum sendiri sebentar. Tapi senyum itu tidak bertahan lama. Ada perasaan yang susah saya jelaskan mulai muncul, bukan karena takut, bukan juga karena marah, lebih ke tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang tidak pas malam ini, tapi saya tidak bisa tunjuk itu apa. Saya lihat jam lagi 23.52. Dia bilang setengah jam lagi, berarti sekitar jam 00.15 sampai 00.20 dia baru tiba. Saya putuskan untuk terus menunggu. Saya masih duduk menunggu ketika jam menyentuh angka 00.15. Tepat saat itu terdengar suara klakson dari arah jalan raya di depan rumah sakit. Saya langsung tegak. Itu suara yang saya kenal. Suara klakson motor suamiku, nadanya pendek 2 kali, persis seperti kebiasaannya kalau sudah sampai dan mau kasih tahu saya. Saya berdiri angkat tangan melambai ke arah jalan, tapi motor itu tidak masuk, berhenti di pinggir jalan seberang, tepat di luar gerbang masuk area rumah sakit. Lampunya menyala, mesinnya masih hidup, tapi tidak bergerak masuk. Saya lambai lagi, kali ini lebih jelas. Klakson dibunyikan lagi 3 kali. Sosok di atas motor itu diam saja di tempat. Saya mulai kesal. Sudah telat hampir 1,5 jam. Sekarang malah berhenti di pinggir jalan seberang dan main klakson. Kenapa tidak masuk langsung seperti biasanya? Karena tidak ada tanda-tanda dia akan masuk, akhirnya saya melangkah ke sana. Saya angkat tas, saya jalan melewati area parkiran, keluar dari gerbang dan menyeberang jalan. Sosok itu memang Nanto suami saya, atau setidaknya semuanya terlihat seperti suami saya. Jaket abu-abu gelap yang biasa dia pakai, helm hitam yang sudah sedikit lecet di sisi kanannya, postur tubuh yang sama, motor matic pun miliknya, dengan stiker kecil di bagian depan yang sudah setengah mengelupas. "Mas, ini kenapa berhenti di sini? Masuk dong, jauh banget jalannya." Tidak ada jawaban. Saya berdiri di sebelahnya, lihat wajahnya lewat kaca helm yang sedikit buram. Tidak jelas ekspresinya, tapi dia tidak menoleh ke arah saya. "Mas," tetap diam. Saya pikir dia mungkin sedang kesal karena kelelahan, atau mungkin masih kesal karena saya sempat nada tinggi waktu telepon tadi. Dia memang kadang begitu kalau sedang tidak mood. Diam, tidak banyak respon, tapi tetap datang dan tetap jemput. Saya tidak mau ribut malam-malam di pinggir jalan, saya langsung naik ke boncengan. "Ayo mas, pulang, capek." Begitu saya duduk, motor langsung jalan. Tidak ada kata-kata, tidak ada anggukan, langsung tancap gas. Saya pegang ke pinggangnya supaya tidak oleng. Dan disitulah saya merasakan sesuatu yang langsung membuat saya diam. Tubuhnya dingin. Bukan dingin karena angin malam yang masuk ke balik jaket. Ini berbeda. Dingin yang saya rasakan dari tubuhnya menembus kain jaket, menembus telapak tangan saya, dan terasa sampai ke pergelangan. Seperti memegang sesuatu yang sudah lama tidak punya kehangatan sama sekali. Saya tarik nafas pelan. Mungkin dia kehujanan tadi. Mungkin efek angin waktu motor melaju lama. Saya coba cari alasan yang masuk akal dan untuk sementara berhasil. Motor melaju kencang meninggalkan Indramayu. Motor melaju meninggalkan lampu-lampu kota Indramayu. Jalanan makin sepi, pohon-pohon di kiri kanan jalan makin rapat, dan penerangan jalan makin jarang. Saya coba buka percakapan. "Mas, tadi bengkelnya di mana? Lama banget nunggu tambalnya." Tidak ada jawaban. Saya tunggu beberapa detik, mungkin tidak dengar karena suara angin. Saya coba lagi, kali ini lebih keras. "Mas, ban pecahnya di daerah mana tadi?" Tetap diam. Kepala sosok di depan saya tidak bergerak sama sekali, tidak menoleh sedikit pun, tidak ada anggukan, tidak ada gerakan bau seperti orang yang minimal sadar sedang diajak bicara. Saya tarik nafas. Oke, mungkin memang sedang tidak mau ngobrol. Orang kelelahan memang kadang begitu. Tapi kemudian saya sadari sesuatu yang lebih mengusik dari sekedar diamnya dia. Sejak tadi, saya tidak mendengar suara nafasnya sama sekali. Ini mungkin terdengar sepele, tapi saya duduk tepat di belakangnya, badan saya menempel ke punggungnya karena memegang pinggangnya erat. Pada jarak seperti ini saya seharusnya bisa merasakan atau minimal mendengar samar ritme nafas seseorang. Naik turunnya dada atau gerakan perut yang berulang. Tidak ada. Punggungnya datar,
Tidak ada gerakan naik turun, diam seperti papan. Saya coba alihkan pikiran, mungkin nafasnya memang pelan karena dia sedang tenang. Mungkin saya yang terlalu fokus sampai jadi parno sendiri. Saya perhatikan cara dia menyetir dan disitulah hal lain mulai mengganjal. Suami saya kalau nyetir motor punya kebiasaan kecil. Dia sering geser posisi duduk setiap beberapa menit sekali, kadang miringin kepala ke kiri kalau jalan lurus panjang. Dan kalau ada lubang di jalan dia selalu sedikit angkat badan duluan sebelum ban kena. Refleks yang sudah saya hafal karena hampir tiap malam saya bonceng dia. Malam ini tidak ada satupun dari itu. Sosok ini duduk tegak lurus, diam dan statis. Melewati lubang jalan yang cukup dalam pun tidak ada reaksi. Tidak ada pergeseran tubuh, tidak ada penyesuaian posisi, seperti patung yang diletakkan di atas motor. Dingin di tangannya juga tidak berkurang, justru semakin terasa. Mas, pelan-pelan sedikit, dingin banget ini. Tidak ada respon, kecepatan motor tidak berubah. Saya mulai tidak nyaman, bukan marah lagi, bukan kesal lagi. Ini berbeda. Ada sesuatu yang membuat perut saya terasa tidak enak, semacam rasa waspada yang muncul tanpa bisa saya jelaskan alasannya. Saya perketat pegangan ke pinggangnya, bukan karena mau lebih dekat, tapi karena tangan saya mulai gemetar dan saya butuh sesuatu untuk dipegang. Jalan di depan makin panjang, makin sepi, tidak ada kendaraan lain yang melintas dari arah berlawanan. Saya diam, tidak berani bicara lagi. Saya tidak tahu sudah berapa lama kami berkendara dalam diam. Yang saya tahu lampu-lampu pemukiman sudah lama tidak terlihat. Jalan di kiri kanan sekarang hanya pohon dan tanah, sesekali sawah yang tidak kelihatan batasnya di malam seperti ini. Tidak ada warung yang masih buka, tidak ada rumah dengan lampu menyala, tidak ada kendaraan lain. Perkiraan saya, kami sudah melewati setengah perjalanan. Tiba-tiba motor melambat, lalu berhenti sepenuhnya di pinggir jalan. Tidak ada alasan yang jelas, tidak ada lubang besar di depan, tidak ada persimpangan, tidak ada halangan. Sosok itu begitu saja menepi dan mematikan mesin. Mas, kenapa berhenti di sini? Tidak ada jawaban. Sosok itu turun dari motor pelan, tidak terburu-buru, seperti memang sudah tahu mau kemana. Dia berjalan ke arah kiri jalan, menuju pohon besar yang berdiri sendiri di pinggir jalan. Bawah pohon itu tertutup semak-semak lebat, tingginya hampir sepinggang orang dewasa. Saya masih duduk di atas motor melihat sosok itu berjalan menjauh. Mas, ngapain ke sana? Ayo pulang. Dia tidak berhenti, tidak menoleh, terus berjalan sampai akhirnya berdiri tepat di depan semak-semak itu, membelakangi saya. Saya tunggu 1 menit, 2 menit. Dia tidak bergerak, berdiri tegak lurus, diam menghadap semak-semak di depannya. Mas, ini sudah malam, jangan main-main, ayo kita lanjut. Tetap tidak ada respon. Kemudian sosok itu mengangkat tangan kanannya, melambai ke arah saya. Perlahan tapi jelas, gerakan memanggil mengajak saya mendekat. Saya tidak bergerak. Dia melambai lagi, kali ini lebih lama. Tidak mau, saya di sini saja. Tapi dia terus melambai berulang. Sabar, seperti tahu saya akhirnya akan datang juga. Saya turun dari motor dengan kaki yang tidak terlalu stabil. Saya ambil HP dari saku, nyalakan senter. Cahayanya tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk melihat beberapa langkah ke depan. Saya melangkah pelan ke arahnya. Semak-semak mulai menyentuh kaki saya. Begitu saya masuk ke arah bawah pohon itu, ranting-ranting kecil bergesek. Tanah di bawahnya tidak rata. Saya pelankan langkah, hati-hati supaya tidak tersandung. Sosok itu masih berdiri di tempat yang sama, tidak berpaling. Saya arahkan senter ke area di depannya, dan saya melihatnya. Di antara semak-semak tepat di depan kaki sosok itu, ada sesosok tubuh laki-laki tergeletak dengan posisi telungkup, diam, tidak bergerak sama sekali. Kaki saya berhenti melangkah. Saya perjelas cahaya senter ke arah tubuh itu, memastikan mata saya tidak salah lihat. Tidak salah, ada seseorang di sana. Saya tidak langsung berteriak, tidak langsung lari, justru yang terjadi sebaliknya. Sesuatu dalam diri saya yang terlatih selama bertahun-tahun bekerja di rumah sakit, tiba-tiba mengambil alih. Refleks medis, saya melangkah maju, jongkok di samping tubuh itu dan mulai memeriksa. Punggungnya menghadap ke atas, saya arahkan senter lebih dekat. Ada luka di sana, bukan satu, banyak. Luka panjang dan dalam di punggung, di bahu, di sisi tubuh. Bekas sabetan benda tajam yang saya kenali bentuknya. Ini bukan luka karena jatuh, bukan luka karena kecelakaan biasa. Darahnya sudah mengering,
menghitam di sela-sela kain bajunya yang robek di beberapa bagian. Tangan saya gemetar, tapi saya paksa tetap periksa. "Mas, tolong bantu saya balikan badannya." Saya lirik ke arah sosok yang berdiri di dekat saya. Dia tidak bergerak, tidak merespon. Saya akhirnya lakukan sendiri. Saya coba putar tubuh itu pelan-pelan. Satu tangan menahan bahu, satu tangan lagi di sisi pinggang. Tubuhnya berat dan posisi tanah yang tidak rata membuat saya harus beberapa kali mengubah tumpuan. Lutut saya menekan tanah, nafas saya mulai tidak teratur. Setelah beberapa kali mencoba, tubuh itu akhirnya berhasil saya balikan. Dia masih memakai helm. Saya diam sebentar, tangan saya menggantung di udara, tepat di atas helm itu. Saya tidak tahu kenapa saya ragu. Mungkin ada bagian kecil dalam diri saya yang sudah mulai tahu, tapi tidak mau mengakui. Saya buka helmnya, pelan. Satu pengunci di kiri, satu di kanan. Lalu helm itu terangkat. Wajah itu langsung membuat saya berhenti bernapas. Nanto, itu wajah Nanto suami saya. Persis, tidak ada keraguan sedikit pun. Alis yang sama, rahang yang sama. Bekas luka kecil di dagu kirinya yang didapat waktu dia jatuh dari motor 2 tahun lalu. Saya tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Saya hanya duduk di sana, lutut menempel tanah, memegang helm itu di tangan. Menatap wajah yang sudah saya kenal lebih dari 4 tahun. Beberapa detik terasa seperti sangat panjang. Kemudian saya berbalik ke arah sosok yang tadi berdiri di belakang saya. Dia masih di sana, berdiri di tepi semak-semak. Helm masih terpasang, jaket masih sama, tapi kali ini ada yang berbeda. Dia menghadap ke arah saya, dan untuk pertama kalinya malam itu dia bicara. Suaranya pelan, tapi jelas saya kenal suara itu. "Dek, itu saya. Tadi sekitar sejam yang lalu ada orang hadang saya di jalan sini. Saya coba lawan, tapi mereka bawa senjata tajam. Saya kena, motor saya dibawa kabur." Saya tidak bisa menjawab. Mulut saya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu sosok itu beserta motor yang terparkir di pinggir jalan lenyap. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hilang begitu saja. Saya sendirian di antara semak-semak itu, memegang helm suami saya dengan tubuhnya tergeletak di depan saya. Saya berteriak sekuat yang saya bisa, dan setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan di sana. Yang saya ingat pertama kali waktu sadar adalah langit yang sudah terang, suara orang-orang di sekitar saya, dan bau tanah pagi hari. Ada seorang ibu yang sedang menepuk-nepuk tangan saya pelan, memanggil nama saya berulang kali meski dia tidak kenal saya. Saya coba duduk. Kepala saya berat sekali. Warga yang menemukan saya sudah cukup banyak. Ada yang berdiri melingkar di sekitar saya, ada yang sibuk menelpon, ada yang melihat ke arah semak-semak dengan wajah pucat. Tidak lama kemudian suara sirine terdengar dari kejauhan, makin lama makin dekat. Polisi datang, lalu ambulan. Saya duduk di pinggir jalan diselimuti kain yang entah siapa yang memberikannya. Melihat petugas bekerja di area semak-semak itu, saya tidak bisa berdiri. Kaki saya tidak mau diajak bekerja sama. Salah seorang polisi menghampiri saya, bertanya dengan suara pelan apakah saya baik-baik saja, siapa nama saya, dan apa yang terjadi. Saya menjawab seadanya. Sebagian dari saya masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi beberapa jam sebelumnya. Dan hasil penyelidikan yang belakangan saya ketahui secara lengkap, Nanto suami saya memang dibegal di jalur itu sekitar pukul 11 malam, tepat saat saya masih duduk menunggu di parkiran rumah sakit. Tepat saat saya masih menganggap dia terlambat karena ban pecah, para pelaku, 3 orang, menghadangnya di jalan sepi itu. Suami saya melawan. Mereka membacoknya dengan senjata tajam, mengambil motornya, dan pergi meninggalkan dia di sana. Beberapa hari setelah kejadian, ketiga pelaku berhasil ditangkap polisi. Motor Nanto ditemukan di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Kasusnya naik ke pengadilan. Saya tidak mengikuti prosesnya secara langsung karena kondisi saya waktu itu tidak memungkinkan. 3 bulan saya tidak masuk kerja. Tidur saja susah, apalagi hal lain. Setiap malam saya selalu terjaga di jam-jam sama, sekitar pukul 1 dini hari, bukan karena mimpi buruk, bukan karena ketakutan, tapi karena saya selalu ingat detail malam itu. Cara sosok itu berdiri di pinggir jalan, dinginnya tubuh itu saat saya pegang, suaranya yang terdengar 1 kali sebelum semuanya hilang. Saya sudah ceritakan kejadian itu ke beberapa orang yang saya percaya. Sebagian mendengarkan dengan serius, sebagian mencoba memberi penjelasan yang masuk akal,
Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan dengan tuntas, termasuk saya sendiri. Yang saya tahu hanya ini. Narto suami saya meninggal di jalan itu sendirian dalam kondisi yang tidak seharusnya dia alami. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia masih sempat datang ke tempat saya menunggu. Masih sempat membonceng saya, masih sempat menunjukkan di mana tubuhnya berada, supaya tidak dibiarkan begitu saja di pinggir jalan tanpa ada yang tahu. Dia tidak datang untuk menakut-nakuti saya. Saya yakin itu. Dia datang karena dia sudah berjanji menjemput saya malam itu, dan Nanto tidak pernah ingkar janji. 2 tahun sudah berlalu sejak malam itu. Saya sudah kembali bekerja, sudah bisa menjalani hari-hari dengan lebih stabil. Luka itu tidak hilang, dan mungkin memang tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi saya belajar membawanya. Kadang saya masih duduk di teras rumah malam-malam, memandang jalan depan rumah, dan tanpa sengaja menunggu suara klakson yang tidak akan pernah datang lagi. Tapi saya tidak lagi menangis setiap kali itu terjadi. Saya hanya berterima kasih untuk 4 tahun yang dia berikan, untuk malam terakhir yang dia pilih untuk tetap ada.